Ayo kita kemudian bergegas untuk meraih yang kita cita-citakan, surga yang dijanjikan oleh Allah, karena itulah tempat kita semula. Dan kita semuanya berharap mudah-mudahan masuk surganya rame-rame. Ya, nggak ada masuk surga sendiri-sendiri, Pak. Itu diungkapkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Ketika orang-orang itu berombong-rombongan masuk surga, bagi orang bertakwa akan masuk surga berombong-rombongan, mereka disambut oleh malaikat dan pintu surga sudah dibuka. Selamat buat kalian karena memang kalian orang-orang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Semoga Allah SWT menerima semua amal kita dan dicatat sebagai penguat untuk masuk surga insyaAllah. Barakallahu sekalian, pada pagi hari ini tema kita adalah berkiprah setelah Ramadan. Pendidikan yang Allah berikan untuk kita pada bulan Ramadan hendaknya berkelanjutan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Makanya Allah ingatkan dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Ya, tujuan kita beribadah Ramadan supaya kita mencapai ketakwaan. Karena sekalian nilai manusia itu ditentukan di hadapan Allah karena ketakwaannya. Dan tidak ada jalan menuju surga kecuali mereka yang bertakwa. Di dalam surat Al-Imran ayat 133, 134 Allah SWT menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memerintahkan kepada kita bahwa bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian yang telah menyiapkan surga seluas langit-langit dan bumi, yang disiapkan hanya untuk orang yang bertakwa, yaitu mereka yang suka berinfak dalam keadaan senang maupun susah, mereka yang mampu menahan emosinya dan mudah memaafkan orang lain, serta suka berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi sekalian, bagi orang yang tidak bertakwa tidak ada jalan menuju surga. Makanya bekal Ramadan yang sudah kita peroleh itu hendaknya senantiasa mengingatkan kepada kita untuk
menuju ke arah surga itu. Silakan dilihat kanan kiri kita. Berapa banyak manusia yang telah salah jalan sehingga orientasinya yang dikejar cuma dunia. Mereka lalai dengan akhiratnya, mereka lalai dengan menyiapkan buat surganya. Sehingga tenggelam dengan kesibukan-kesibukan yang memalingkan mereka dari surga yang dicita-citakan itu. Dan kita jangan menjadi orang seperti itu, karena nanti akan hanya menyesal saja. Waktu kita terbatas. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Makanya Allah ingatkan, faida faragta fansab. Bila engkau selesai mengerjakan satu kebaikan, maka laksanakanlah kebaikan berikutnya. Karena menurut Imam Syafi'i rahimahullah, manusia itu hanya akan dihadapkan dua kenyataan. Imma dia disibukkan dengan kebaikan, atau dia akan disibukkan oleh setan dengan keburukan. Makanya buka semua pintu kebaikan dan tutup semua pintu keburukan. Detik, menit, jam, dan hari, itulah kumpulan daripada umur kita. Setiap hari kita lepas, maka jatah hidup kita berkurang. Karenanya barakallahu, seorang yang cerdik, pandai, dia akan sangat berhitung dengan waktu yang tersisa itu. Sehari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di sisi kita sebagai manusia di dunia ini. Kalau kita hitung umur kita dibanding dengan waktu di akhirat itu, mungkin kita hanya hitungan jam saja. Tapi bagaimana kemudian kita memaksimalkan waktu yang kita miliki itu untuk berbekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwa, berbekallah kamu. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan itu. Dan takwa itu puncaknya ada di sini kata Nabi. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dia akan menancap di dalam kalbunya itu. Sehingga dia senantiasa berniat ke arah yang baik. Dia akan menuju ke arah ridha Allah, bukan ke yang lainnya. Sehingga dia jalan jelas kemana arahnya. Tidak seperti sebagian orang yang tidak tahu arah kehidupan jalannya kemana dia. Makanya di dalam surat Al-Mulk ayat 22 Allah ingatkan tentang keadaan dua manusia. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang berjalan terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah? Kalau kita lihat, kok orang ini jalan terbalik? Maka itu jelas orang yang berjalan tidak normal. Kalaupun kemudian kita menilai, oh mungkin sedang akrobatik dia. Kalau cuma beberapa saat, tapi kalau terus-terusan dia berjalan terbalik, maka jelas orang ini tidak akan sampai kepada tujuan. Akan lelah di tengah jalan dia. Ataukah orang yang kedua yang berjalan normal, dia tahu kemana dia akan menuju. Karena hidup ini hanya sekali, dan hidup ini adalah ujian supaya kita kembali lagi ke tempat kita semula yang namanya surga itu. Karena di sanalah aslinya kita itu. Dan sampai kita enggak ketemu lagi tempat semula itu, berpindah ke tempat yang lainnya, yang situ adalah penderitaan yang selama-lamanya. Karena itu barakallahu, janganlah kemudian kita terpalingkan dari tujuan utama itu kepada sarana-sarana yang sekarang sedang membelenggu banyak manusia. Ikhwan barakallahu, karena itu kesadaran kita untuk menyiapkan akhirat kita, menyiapkan bagaimana masa depan di surga itu, itulah yang harus menjadi perhatian kita.
Allah ingatkan itu dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esokmu, hari akhiratmu itu. Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa. Maknanya perintah Allah jalankan, larangannya tinggalkan. Karena dalam perintah Allah disitulah nilai kehidupanmu, disitulah nilai kebahagiaanmu. Di dalam larangan Allah disitulah celakamu, disitulah kegagalanmu. Maka bertakwalah kepada Allah untuk persiapan hari esokmu. Dan Allah ulangi lagi, bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Ada 3 jenis manusia yang akan kita temukan di dalam kehidupan ini. Orang yang pertama, dia berasal dari keluarga yang bagus. Ibunya salihah, bapaknya saleh. Sehingga anak ini diterima oleh kedua orang tuanya sebagai amanat dari Allah. Sehingga anak ini dijaga. Ya, makanannya, asupannya dikasih halal. Dia berikan perhatian seutuhnya kepada anaknya supaya selalu menjadi hamba Allah yang benar, yang saleh. Diajarkan Al-Quran, diajarkan sholat, diajarkan berbekal bagaimana supaya selamat akhiratnya. Anak ini tumbuh di bawah perhatian orang tuanya dan diletakkan di lingkungan yang bagus, sehingga terjagalah anak ini sampai dia dewasa, sampai dia meninggal dunia, berjalan di atas garis yang lurus. Betapa sedikitnya orang seperti ini. Adapun yang kedua, dia berasal dari keluarga yang baik, orang tuanya baik, tetapi rupanya ada kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga anak ini terbawa oleh lingkungan yang tidak baik. Mungkin di sekolahnya, mungkin di masyarakatnya, ya mungkin oleh pengaruh-pengaruh media, medsos dan sebagainya. Maka anak ini kemudian mulai trial and error. Dia coba-coba. Kok ada komunitas begini, dia masuk. Kok ada komunitas begini, dia masuk. Sehingga kemudian dia terbawa arus yang salah. Sekian lama dia bergelut dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan. Tapi Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada orang ini. Kemudian di ujung sana dia menyadari kalau dia berada di posisi yang salah. Astaghfirullahaladzim. Kok saya berada di tempat yang salah begini? Sehingga kemudian dia menyesali, dia minta ampun sama Allah, dia perbaiki dirinya. Dia minta kemudian diberikan husnul khatimah. Dia bertobat di ujung perjalanannya. Masih beruntung orang yang kedua ini, karena masih terselamatkan dengan nilai-nilai taubatnya itu. Adapun kelompok yang ketiga, memang dia berasal dari lingkungan yang tidak bagus, berasal dari orang tua yang tidak bagus, yang tidak ada perhatian dengan agama, yang tidak mempersiapkan akhiratnya, tenggelam dengan kehidupan dunia. Yang ada di pikirannya hanya duit, duit, duit. Yang ada di pikirannya bagaimana meraih kehidupan sukses secara duniawi. Begitu semangatnya, dia kejarlah itu. Yang berujung dengan hidup mewah, dengan kemaksiatan, dengan berbagai macam perilaku-perilaku menyimpang. Tiba-tiba datang kematian, dia tidak siap. Betapa ruginya jenis orang yang ketiga ini yang Allah ungkapkan di dalam surat As-Sajdah ayat yang 12-13. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni
la amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in. Orang-orang seperti ini akan menyesal di akhirat, yang penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Kata Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai menjadi jenis yang ketiga ini. Kalau kamu melihat orang-orang yang para pendosa-pendosa itu, mereka menundukkan mukanya di hadapan Allah. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, kami sekarang melihat, kami sekarang mendengarkan semuanya. Kembalikan kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Sudah tidak ada waktu lagi. Nasi sudah menjadi bobor. Tidak mungkin dikembalikan lagi ke dunia. Tapi Allah ingatkan, ketetapan Allah yang ada dua jenisnya, kauni dan syar'i. Ketetapan Allah yang menetapkan takdir kita, yang sini laki, yang sana perempuan, yang sini tinggi, yang sana pendek, yang satu hitam, yang satu putih. Kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap ketetapan itu. Tetapi yang kita diminta oleh Allah pertanggungjawaban al-qadha asy-syar'i, ketetapan syariat ini. Kerjakan yang bagus, yang benar, tinggalkan yang buruk. Kalau kemudian kita justru menentang ketetapan Allah, disitulah nilai kita nanti di depan Allah. Orang-orang seperti ini menyesal di akhirat, tetapi tidak ada gunanya. Kalau Allah menghendaki, masing-masing orang akan diberikan hidayah oleh Allah, tetapi Allah tetapkan kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kita diberikan oleh Allah kebebasan untuk memilih. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan semua nikmat kepada manusia itu. Nikmat fisik kita, nikmat akal kita. Kemudian diturunkan Nabi. Kemudian diberikan petunjuk. Kalau ternyata dia berpaling juga dari apa yang Allah berikan itu, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Karenanya saudara sekalian, ya, peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita, kajian-kajian yang kita adakan, nasihat-nasihat yang kita perdengarkan, tidak lain semuanya hanya untuk mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah orang beriman itu, karena itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Ketika Qarun dikaruniai oleh Allah kekayaan yang melimpah ruah, makanya disebut dengan harta karun. Kalau harta itu sudah melimpah ruah sehingga tidak bisa dihitung jumlahnya. Kekayaan Qarun, kunci-kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh orang yang paling kuat, saking banyaknya. Apa nasihat yang diberikan kepada Qarun? Itu terungkap dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, segala hal yang Allah berikan kepadamu, baik itu kesehatan, kemampuan akal, nikmat harta, nikmat keluarga dan seterusnya, gunakan itu untuk kamu mengejar akhiratmu. Meskipun kamu jangan lupa duniamu. Dan terus berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka kepada mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ada 4 nasihat Allah kepada Qarun dan manusia-manusia sejenis Qarun yang telah diberikan karunia harta yang melimpah itu. Yang pertama adalah prioritas hidupmu bukan dunia ini. Prioritas hidupmu adalah akhirat. Karena itu kejar akhiratmu itu. Sementara banyak manusia yang prioritasnya telah salah. Kebalik dia. Ya, akhiratnya, agamanya sekedarnya saja. Sementara yang dia kejar begitu ambisi dengan dunianya itu. Coba kita lihat pada diri kita. Kita hanya punya waktu hanya 24 jam. Berapa jam yang kita gunakan untuk mencari dunia?
Berapa jam yang kita gunakan untuk mencari akhirat itu? Bahkan ada manusia yang cenderung untuk menunda. Entar kalau sudah punya waktu luang, entar kalau sudah pensiun, entar. Tiba-tiba datang penyakit yang mengkoyak-koyak dirinya sehingga dia kesakitan dan kemudian berusaha untuk bagaimana berobat sehingga habis kekayaannya dan kemudian meninggal dunia sementara dia tidak siap dengan segala amalnya itu. Rugi banget orang seperti ini. Jadi saudara sekalian, jangan suka menunda-nunda. Makanya Allah ingatkan, wasari'u, segerakan. Jangan suka menunda. Karena orang menunda itu maknanya dia sedang dikuasai oleh syaitan. Ya, makanya jangan suka menunda. Kalau punya keinginan, punya kesempatan, segera laksanakan kebaikan yang kita inginkan itu. Ikhwan barakallahu, prioritas utama adalah akhirat. Tetapi hari ini kita melihat banyak manusia justru tidak mempersiapkan akhiratnya. Dan kita jangan termasuk kelompok seperti itu. Meskipun kata Allah yang kedua, jangan kamu lupakan duniamu. Kita punya tanggung jawab terhadap dunia ini. Nanti di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban ada 4. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Seorang tidak akan dimasukkan surga atau neraka kecuali akan ditanyakan 4 hal. An umrihi fi ma'afna. Umurnya untuk apa dia gunakan? Ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, sekecil apapun amal perbuatan baik, dia akan melihat hasilnya, dan sekecil apapun perbuatan buruk dia pun akan melihat hasilnya. Karena itu barakallahu, hendaknya kita berhati-hati dengan waktu yang kita miliki itu. Ya, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau sampai matahari tenggelam sementara waktuku hanya habis untuk dunia, betapa ruginya diriku. Ya, kita perlu selalu mengevaluasi atas waktu yang sudah kita lalui itu. Untuk apa kita gunakan? Bahkan kebanyakan para ulama mengatakan semua waktu kami yang terlewatkan tidak terhubung dengan Al-Quran, sungguh kami sesali waktu yang terlewat itu. Makanya usahakan senantiasa kita terhubung dengan Al-Quran, ya, connected dengan Allah dalam semua keadaan, agar kemudian kita tidak terjerumus oleh prioritas yang salah. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Suatu kali kami berdiskusi dengan seorang tokoh yang telah salah memahami ayat ini. Karena dia mengajarkan kepada masyarakat, kepada para pengikutnya supaya mengikuti sifat Allah. Bagaimana kita ikuti sifat Allah? Ya, Allah itu maha sempurna, sementara kita tidak sempurna, banyak kekurangan. Allah itu punya sifat yang spesifik. Ya, kita tidak boleh sombong, tapi itu boleh bagi Allah. Apa kita masih mau mengikuti itu? Ya, kami kemudian bertanya, apa dasarmu kok mengajarkan orang mengikuti sifat Allah? Kemudian dia bawakan ayat ini. Ya, salah kaprah. Padahal ayat itu terkait dengan kita disuruh Allah untuk berbuat baik kepada manusia, bukan untuk mengikuti sifat Allah yang maha sempurna itu. Karenanya barakallahu, memang kita disuruh untuk memahami dan menjalankan sesuai dengan ketetapan Allah melalui asma dan sifatnya, tetapi manusia tetap manusia dengan segala kelemahannya. Karenanya barakallahu, jangan pernah menganggap diri kita suci, ya, dan menganggap orang lain itu kotor. Karena siapapun kita pasti punya kelemahan, punya kesalahan.
punya dosa. Makanya jangan menganggap diri paling suci. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kamu menganggap dirimu suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa itu. Karenanya kita hanya bisa mengarahkan, mengingatkan, mencontohkan agar kita menjadi manusia yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Dan diantaranya adalah berbuat baiklah kepada manusia. Sekalian, orang bertakwa itu dia masih berbuat buat dirinya sendiri. Orang bertakwa itu bagaimana dia selamat dunia, selamat akhirat untuk dirinya sendiri. Maka harus ditambah yang kedua, agar dia berbuat baik kepada orang lain. Makanya Allah ingatkan di dalam akhir surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama di sini tafsirnya kata Ibnu Katsir adalah memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, ya, memberikan perlindungan kepada orang yang bertakwa dan sekaligus dia terus berbuat baik kepada manusia. Makanya jangan berhenti untuk berbuat baik, apalagi kita sekarang berada pada bulan haram. Ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan di sisi Allah, tetapi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan suci, di mana kita dimotivasi, kemudian didorong untuk meningkatkan amal soleh kita pada bulan-bulan suci dan sekaligus menghindarkan segala macam dosa dan kedaliman pada bulan-bulan suci itu, yaitu Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan suci. Kita sekarang masuk bulan Rajab. Makanya kesempatan menggunakan bulan Rajab ini untuk senantiasa dalam bulan Dzulqa'dah ini untuk senantiasa dalam kebaikan dan hindari segala macam keburukan. Ya, karena itu akan mencelakakan kita kalau sampai terjerumus ke dalam dosa pada bulan suci ini. Karenanya barakallahu, hendaknya kita kemudian seperti kata Allah menjadi orang bertakwa dan terus berbuat kebaikan-kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan prestasi yang tadi saya sebutkan dalam judul kita membicarakan ini. Prestasi untuk terus berbuat baik kepada orang lain. Karena kebahagiaan orang itu ketika dia bisa membahagiakan orang lain. Maka banyaklah berbuat untuk kepada orang lain. Satu kali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang i'tikaf di Masjid Nabawi. Ya. Salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali salat di masjid kita ini. Beliau i'tikaf di Masjid Nabawi. Dan orang yang i'tikaf itu maknanya dia tinggal tetap di masjid selama 10 hari. Dan selama itu pula tidak boleh keluar masjid, ke rumah atau ngunjungin orang sakit atau mengantar jenazah. Kalau dia lakukan itu maka batal i'tikafnya. 10 hari untuk Allah. Ibnu Abbas melakukan amalan i'tikaf ini. Suatu kali dalam posisi beliau sedang i'tikaf, datang seseorang menyampaikan kesulitan yang sedang dihadapi. Maka Ibnu Abbas keluar dari tempat i'tikafnya menyelesaikan urusan ini. Yang itu berarti i'tikafnya batal. Kemudian selesai urusannya, beliau balik ke masjid, ditanya sama murid-muridnya, "Wahai imam, mengapa engkau batalkan i'tikafmu demi orang itu? Alangkah sayangnya." Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Mah, diam kamu. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim lebih baik daripada i'tikaf di masjidku selama 1 bulan." I'tikaf itu berapa hari? 10 hari. Kalau 1 bulan berarti apa? 3 kali i'tikaf. Maknanya apa? 3 tahun. Ya, kamu melepaskan kesulitan saudaramu yang muslim
Apakah dia sakit kamu obati? Apakah dia punya utang kamu bayarin? Atau dia punya sesuatu kesulitan kamu lepaskan dari kesulitannya? Maka itu lebih baik daripada i'tikaf di masjidku selama 1 bulan. Itu berarti apa? 3 tahun, Pak. Luar biasa kalau kita perhatikan kepada orang lain itu. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu begitulah diikuti oleh Imam Ahmad yang lainnya. Ketika beliau sedang puasa, pada waktu mau berbuka, itu disiapkan makanan enak oleh keluarganya. Ya, sedang akan menyantap makanan, tiba-tiba datang pengemis atau orang yang sedang susah. Tuhan, aku lapar Tuhan. Aku belum makan sekian hari. Ya, kata Ibnu Umar, ambil makanan itu kasih dia. Subhanallah. Begitu yang dipraktikkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Bisakah kita melakukan hal semacam itu? Mendahulukan saudaranya meskipun kita sendiri sedang membutuhkannya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mendahulukan saudaranya meskipun dia sendiri sedang membutuhkannya. Luar biasa itu. Dalam agama disebut dengan itsar. Itsar. Dan ini perlu kita praktekkan. Ya. Banyak orang lebih perhatikan dirinya daripada orang lain. Karenanya barakallahu ini sesuatu yang masuk kategori prestasi amal soleh. Yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar itu bernilai besar si Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kebaikan karena Allah suka dengan kebaikanmu itu. Dan Allah telah banyak berbuat baik kepada kita. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah mengingatkan kepada kita. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uuhu khawfa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Maksud apa ini kerusakan ini? Sebagaimana ayat ke-77 surat Al-Qasas, maksud kerusakan itu adalah dosa-dosa. Karena orang yang melakukan dosa, dia akan menimbulkan kerusakan pertama pada dirinya, dan yang kedua kepada lingkungan dan sekitarnya. Makanya jangan berbuat dosa, karena itu hanya akan berujung kepada kerusakan. Ya, dosa itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib ada 50 implikasi negatifnya. Ya, itu merusak kalbu, merusak pikiran, merusak macam-macam dari kehidupan orang itu. Ya, tidak ada kekacauan dalam diri manusia itu kecuali karena dosanya. Tidak ada kekacauan dalam rumah tangga kecuali ada dosa di situ. Tidak ada kekacauan dalam suatu negeri kecuali ada dosa di situ. Makanya minimalisir dosa ini. Dan kemudian berujung kita dengan istighfar dan bertaubat supaya terhapuskan semua dosa itu. Makanya jangan membuat kerusakan kata Allah di muka bumi setelah semua dibikin bagus oleh Allah. Dan beribadalah kepada Allah dengan rasa takut sampai melanggar. Dan beribadalah kepada Allah dengan penuh harap untuk mendapatkan rahmatnya, ampunannya, surganya. Dan sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang yang suka berbuat kebaikan. Makanya saya perhatikan orang-orang yang sukses secara duniawi. Yang saya temukan orang-orang sukses secara duniawi itu di balik kesuksesannya mereka bakti sama orang tuanya. Saya perhatikan dan saya baca riwayat orang-orang yang sukses itu. Ya, kebanyakan di balik itu mereka bakti sama orang tuanya. Dan banyak manusia yang gagal dalam kehidupannya karena mereka gagal membahagiakan orang tuanya. Bahkan membuat celaka orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya wala taqul lahuma uff. Untuk mengatakan saja sama orang tua itu tidak boleh. Apalagi lebih dari itu. Bila seseorang menjadikan orang tuanya menangis karena sedih, karena tersakiti, maka itu sudah durhaka sama orang tuanya. Karena saudara sekalian, ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wabil walidaini ihsana. Ya, kewajiban kita setelah taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Ya, karena orang tua kita itu begitu besar jasanya kepada kita. Hendaknya kita kemudian menyadari dan kemudian kita balik berbuat baik kepada mereka. Dan jangan lupa doa-doa mereka kalau yang masih hidup dan kalaupun mereka sudah meninggal, terus beramal soleh untuk kita berikan kepada orang tua kita itu. Karenanya saudara sekalian, implikasi kebaikan ini luar biasa. Kata Ibnu Mas'ud, paling tidak ada 4. Ketika seseorang berbuat kebaikan, paling tidak ada 4 implikasi. Yang pertama, kalbu ini merasa bahagia. Ya, kalbu ini merasa senang. Ya, kita lihat seorang yang lapar, kita kasih makan dia. Dia senang, kita pun akan merasa senang. Kita lihat seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan, tapi kemudian dia belum mendapatkan sesuai harapannya. Kemudian kita kasih pekerjaan sama dia. Betapa senangnya pemuda itu. Kita pun yang melakukan akan terasa senang melihatnya. Ya, makanya saudara sekalian, kebaikan itu akan membuat kalbu ini bahagia. Makanya terus berbuat kebaikan. Yang kedua, kebaikan itu membuat muka ini cerah. Ya, sebagaimana dosa membuat manusia itu mukanya itu nggak enak dilihat, Pak. Mukanya itu suntuk. Ya, karena kata Nabi, setiap dosa itu teteh hitam di dalam kalbu dan itu akan memancar ke mukanya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang hidup dalam kebatilan, hidup dalam kemaksiatan, hidup dalam kedurjanaan, kita lihat bagaimana wajah mereka. Suntuk, nggak enak dilihat. Ya, makanya jangan cuma ngaca, hanya lihat ganteng atau cantik, tapi lihat pengaruh kebaikan di dalam wajah kita itu. Termasuk pengaruh wudhu dan sebagainya. Ini implikasi kebaikan akan nampak di wajah kita itu. Yang ketiga, implikasi kebaikan itu akan menguatkan badan, kata Ibnu Mas'ud. Ya, ketaatan itu akan menguatkan badan. Makanya para ahli kesehatan, ahli olahraga itu, ada kawan kami seorang dokter spesialis menulis tentang pengaruh sholat dalam kesehatan. Luar biasa, Pak. Kalau sholatnya benar ya, posisi ketika rukuk dan sebagainya itu luar biasa buat kesehatan itu. Makanya saya sekalian, ketaatan kepada Allah itu akan melahirkan apa? Kekuatan dalam tubuh kita. Apalagi umrah dan haji itu kan gerak semua itu. Luar biasa. Makanya pulang haji pada sehat. Ya, karena apa? Memang begitulah nilai ibadah ini. Begitu sudah dalam Ramadan. Selesai Ramadan sehat semua itu orangnya. Pengaruh ketaatan dalam kesehatan itu luar biasa. Kemudian yang keempat, orang yang baik itu akan disukai oleh lingkungannya. Makanya orang yang baik akan diharapkan kehadirannya. Tapi kalau orang buruk, ma'udzubillah, nah, orang doakan mampus dia, biar mati cepat dia. Kalau buruk, orang ingin menghindari keburukannya. Tapi kalau orang baik, ditunggu kedatangannya. Diharapkan doa-doanya, diharapkan kebaikannya. Makanya asal sekalian, jadilah orang yang baik yang senantiasa dalam kebaikan-kebaikan. Wa ahsin kama ahsana ilaik. Karena itu Allah akan memberikan pertolongan kepada orang bertakwa dan terus berbuat kebaikan. Apalagi setelah Ramadan ini, sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Ayo kita berkiprah, terus meningkatkan amal saleh kita, dan jadilah orang cerdas yang terus membangun akhiratnya. Abu Hazim seorang ulama ditanya, wahai Abu Hazim, kenapa kau orang takut mati? Kata Abu Hazim, karena dia membangun dunianya merusak akhiratnya. Tidak mungkin orang akan berpindah dari tempat yang bagus menuju tempat yang rusak, nggak mau dia. Makanya dia takut mati. Tapi orang-orang soleh yang sudah banyak amal solehnya, maka yang diharapkan apa? Ya Allah, aku cepat ingin ketemu Engkau ya Allah. Ya Allah, kau ingin cepat masuk surga ya Allah.
Ya. Meskipun kalaupun mempunyai waktu untuk berbuat, dia tidak akan sia-siakan waktunya. Dia akan maksimalkan itu. Makanya kalau kita lihat Umar bin Abdul Aziz itu sebentar saja dia memimpin negara itu. Padahal begitu pengaruh keadilannya kepada masyarakat sampai masyarakat tidak ada yang menerima zakat. Coba itu. Sekarang ini masyarakat kita kalau ada zakat gimana? Berebut sampai mati-matian, Pak. Saking banyaknya orang miskin, orang fakir. Ya. Semua menunggu pemberian orang lain. Tapi masa Umar bin Abdul Aziz enggak? Ya, orang mau ngasih zakat enggak ada yang nerima, Pak. Saking makmurnya. Tapi umurnya cuma 2 tahun sekian bulan. Ya. Makanya orang-orang baik itu subhanallah. Memang di dalam pernyataan-pernyataannya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tidak ingin hidup lebih lama dengan kalian itu. Saya ingin cepat ketemu sama Allah. Bukan berarti itu putus asa dalam hidup, bukan. Karena memang melihat kehidupan ini bukan sesuatu yang menyenangkan kalau dibanding dengan surga nanti. Luar biasa. Kami ada kajian di satu masjid khusus tentang surga dan jalan-jalan menuju surga. Jamaahnya banyak, Pak. Memang asyik sekali kita bicara surga itu dan jalan-jalan menuju surga itu. Dan itulah yang ada di benak para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga mereka berebut untuk bisa meraih surga lebih cepat. Termasuk diantaranya apa? Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah minta doa supaya mati syahid. Ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah. Ya Rasulullah, doakan aku mati syahid. Sekarang ada enggak orang kayak gini, Pak? Ada enggak orang kayak gini, Pak? Yang banyak doakan supaya panjang umur. Ya kan? Abu Umam al-Bahili minta doa supaya mati syahid. Tapi Nabi mendoakan bukan mati syahid. Allahumma salimum wa ghanimum, ya Allah berikan keselamatan kepada dia dan berikan dia rampasan perang kalau dia ikut berperang. Ya. Sampai 3 kali beliau datang ke Rasulullah minta doa mati syahid. Ya. Karena mati syahid itu pilihan Allah, Pak. Wa yattakhid minkum syuhada. Allah yang memilih mati syahid itu. Kita hanya bisa berharap, kita bisa berdoa, tapi Allah yang memilih itu. Karena itu kemuliaan. Satu kali kami diundang oleh ulama di Poso setelah perjanjian Malino. Kan dalam perjanjian itu masing-masing umat harus dibina, diarahkan. Dan saya yang pertama kali diundang oleh ulama di Poso setelah perjanjian Malino itu. Saya memberikan arahan-arahan kepada umat di sana. Ada ibu-ibu pakai pakaian pegawai negeri. Kelihatan sekali dia pegawai negeri. Dia bilang, Pak Ustadz, saya mau tanya. Waktu terjadi perang Poso, saya melarang anak saya, Pak Ustadz, untuk ikut jihad. Karena saya tahu anak saya ini nggak benar. Takut kalau nanti mati masuk neraka. Ibu ini nanya begitu. Padahal dia pakai apa? Pakai baju pegawai negeri. Saya bilang, Bu, di masa Rasulullah SAW itu ada seorang bapak yang baru masuk Islam, belum pernah sholat, belum pernah beramal baik. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku baru masuk Islam dan aku belum beramal apapun. Sekarang di depanku, di sana ada perang bela agama. Kalau saya ikut dan saya terbunuh, di mana saya? Pertanyaan bapak ini. Kata Rasulullah, di surga. Dan bapak ini kemudian ikut berjihad dan terbunuh pada waktu itu. Saat Nabi mengecek orang-orang yang terbunuh, ketemu orang ini. Kata Rasulullah, amila qalil wa ujra katsir. Orang ini sedikit amalnya tapi besar pahalanya. Jadi karena itu sudah berlalu bahwa jihad itu menghapuskan semuanya, Ibu. Ya, kalaupun anak tadi itu nggak benar dengan jihad itu, Allah ampunkan semua itu. Lihat seperti bapak ini, belum beramal dia. Begitu besar nilai jihad itu. Makanya di dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW itu memotivasi kita. Ya, beliau katakan
La hijrata ba'dal fatah, walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah. Yang ada adalah berjihad, berjuang di jalan Allah dan menata niat ini. Bukan main itu nilainya itu. Kita lihat orang soleh, dia sholat, dia ngaji, dia hafal Quran, Masya Allah, kita puji orang itu. Bagaimana dengan orang yang berjuang untuk orang banyak? Secara politik, secara ekonomi, secara apa saja. Betapa nilainya orang itu. Telah mengorbankan dirinya, hartanya dan semuanya, justru untuk menyelamatkan kaum muslimin. Luar biasa orang seperti itu kan. Tapi saya melihat ada ungkapan yang lucu dari seorang profesor. Profesor ini tidak ngerti arti jihad. Dia mengucapkan begini dalam kata-kata itu. Orang kok cari mati bukan cari hidup. Astagfirullahaladzim. Ini profesor nggak ngerti tentang apa itu arti perjuangan hidup itu. Jadi sekalian, dan dia cukup pengaruh. Ya. Orang anggapnya dia ngerti agama, tapi omongannya berlawanan dengan ajaran agama coba itu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu saudara sekalian, makanya ayo terus kita berkiprah, mumpung hidup di kandung badan masih ada waktu. Jangan sampai kita tersia-siakan waktu kita sehingga kemudian kita harus berbekal untuk menghadap Allah, untuk meraih surga itu. Ayat yang paling ditakuti oleh para ulama itu apa? Yaitu ayat ke-71 surat Maryam. In kullun illa wariduha kana 'ala Allahi hatman maqdiyya. Kemudian ayat 72-nya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jithiyah." Kata Allah, setiap kalian pasti mendatangi neraka. Mendatangi ini ada dua tafsirnya. Lewat atau dia masuk. Sebab kalau dikatakan wawalidun dalwa, kalau orang membawa timba untuk mengambil air ke sumur, itu disebut warid dia. Berarti masuk dia. Tapi ada memahami itu lewat saja. Karena Rasulullah menafsirkan diantaranya akan ada 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Berarti dia hanya lewat saja. Inilah ayat yang paling ditakuti oleh para ulama. Karena setiap orang pasti mendatangi api neraka. Kenapa? Karena taruhlah ini surga Pak ya. Kita akan melewati jembatan yang itu di bawahnya neraka Pak. Yang jembatan ini kata Nabi lebih tipis daripada rambut kita ini Pak. 7 kali. Dan lebih tajam dari pedang. Luar biasa itu, gak kebayang itu kan. Dan ini semua akan tergantung dengan amal kita. Bagaimana kemudian kita bisa lewat tanpa hisab itu kan. Yang Allah sebutkan, setiap orang dari kita pasti akan mendatangi api neraka itu. Kemudian kami akan selamatkan orang bertakwa dan akan letakkan orang-orang yang zalim di dalamnya. Berarti keselamatan hanya untuk orang bertakwa. Ya, padahal takwa itu batas minimal yang harus kita miliki. Lebih daripada itu, jadilah kita menjadi muhsin. Orang senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Takwa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ihsan sudah melampaui dirinya kepada orang lain. Makanya ayat yang ke-134 yang tadi saya bacakan, bahwa ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah mereka yang suka berbuat kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ya, apakah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Dan kemudian menahan emosi, padahal dia mampu untuk membalasnya, dia tahan. Kemudian dia pemaaf. Ini luar biasa semua ini, terkait dengan orang lain semua. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang suka berbuat kebaikan-kebaikan. Karena itu saudara sekalian, lihatlah bagaimana keadaan Nabi itu. Nabi itu kata para sahabat, manusia yang tidak pernah takut miskin. Apa saja yang dia miliki beliau berikan. Sampai kalau ada 100 ekor sapi, 100 ekor kambing diminta sama orang, dikasih semua sama beliau. Ya, Nabi memberikan, tidak pernah takut miskin.
Ya, dan itu akan nampak sekali kebaikannya pada bulan Ramadan. Karena itu kalau ada pakaian bagus Nabi diminta orang dikasih. Makanya sahabat yang jaga, jangan sampai dia minta gitu. Subhanallah. Disinilah pentingnya kemudian kita memiliki jiwa dermawan, Pak. Karena di antara tanda orang yang imannya betul, maka orang itu dermawan, Pak. Makanya kalau ada orang pelit, tidak ada jalan menuju surga. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terlepaskan dirinya dari belenggu pelit, maka dia orang yang sukses. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hakikat orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sebenarnya mereka yang tidak ragu di dalam keimanannya dan kemudian mereka berjihad dengan hartanya. Maknanya apa? Dermawan dia. Dermawan dengan hartanya itu. Dan kemudian berjihad dengan jiwanya. Maknanya apa? Dia pemberani, siap mengorbankan dirinya demi untuk membela agama Allah. Itulah orang-orang yang benar. Jadi kalau melihat orang benar, jangan lihat ceramahnya, Pak. Kalau lihat orang benar, jangan lihat banyak kitabnya. Kalau mau lihat orang benar, jangan lihat penampilannya. Allah mengukur orang yang benar itu dengan sebesar apa pengorbanannya, dengan harta dan jiwanya. Itulah orang benar. Jadi nggak diukur dengan penampilan. Karena itu barakallahu, ini bukan mudah. Dan ini sekaligus motivasi buat kita semua. Jadilah orang yang benar itu, kan? Karena memang itu hanya mereka yang diberikan taufik oleh Allah dan memang punya semangat untuk ke arah situ, punya kesadaran. Karenanya barakallahu, inilah hal yang penting untuk diingatkan buat kita semua. Ayo kita kemudian bergegas untuk meraih yang kita cita-citakan, surga yang dijanjikan oleh Allah. Karena itulah tempat kita semula. Dan kita semuanya berharap mudah-mudahan masuk surganya rame-rame nih. Ya, nggak ada masuk surga sendiri-sendiri, Pak. Itu terungkapkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Ketika orang-orang itu berombong-rombongan masuk surga, bagi orang bertakwa akan masuk surga berombong-rombongan, mereka disambut oleh malaikat dan pintu surga sudah dibuka. Selamat buat kalian karena memang kalian orang-orang baik. Orang calon ahli surga itu di dunia udah kelihatan, Pak. Baik ucapannya, baik perbuatannya, baik hatinya, baik semuanya. Memang pantas dapat surga kata malaikat itu. Maka nikmatilah surga itu kata malaikat itu. Karena yang barakallahu saudara sekalian, inilah hal yang penting untuk diingatkan pada kesempatan ini karena waktu syuruk sudah masuk. Saya kira cukup sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Ada jemaah satu pertanyaan atau tidak ada? Yakfi, Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.